Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat. Kembali lagi di Anjurin Channel. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Kraven the Hunter, yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan asal-usul Kraven, salah satu musuh Spider-Man yang dikenal sangat brutal. Film ini dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe, dan Ariana DeBose. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur cerita Kraven the Hunter. Kisah dimulai di Akademi St. Michael, New York, di mana dua bersaudara, Sergei dan Dimitri, dijemput oleh ayah mereka, Nikolai. Nikolai membawa mereka pergi dengan alasan bahwa ibu mereka telah meninggal. Ia menjelaskan bahwa ibu mereka meninggal akibat bunuh diri di rumah sakit jiwa setelah lama menderita depresi berat. Namun, alih-alih membawa mereka ke pemakaman, Nikolai malah mengajak mereka berburu. Menurutnya, seseorang yang bunuh diri adalah sosok yang lemah dan tidak pantas mendapatkan penghormatan. Mendengar hal ini, Sergei marah, namun ia tidak dapat melawan kehendak ayahnya. Sementara itu, Dimitri terlihat sangat ketakutan tetapi hanya bisa mengikuti perintah ayah mereka. Di tempat lain, di Tanzania Utara, seorang gadis bernama Calypso sedang bermain kartu tarot milik neneknya. Neneknya adalah seorang ahli supranatural yang sangat dihormati. Nenek menyuruh Calypso memilih 3 kartu. Setelah melihat hasilnya, nenek memperingatkan bahwa Calypso akan menghadapi peristiwa tak terduga. Sebelum pergi, nenek memberikan sebotol ramuan keluarga yang diwariskan turun-temurun. Ramuan ini memiliki kekuatan sihir yang mampu menyembuhkan segala penyakit, dan nenek merasa bahwa Calypso akan membutuhkannya di masa depan. Di sisi lain, Nikolai membawa kedua anaknya ke Tanzania Utara untuk berburu seekor singa legendaris bernama Zar. Singa ini dikenal sebagai pembunuh yang telah merenggut puluhan nyawa, dan Nikolai berambisi besar untuk membunuhnya. Ia percaya bahwa perburuan ini akan menguatkan mental dan keberanian kedua anaknya. Keesokan harinya, Nikolai menembak seekor rusa dan memanggil Sergei untuk mendekati bangkainya. Nikolai berkata bahwa makhluk lemah, cepat atau lambat, akan berakhir seperti rusa tersebut. Di antara kedua anaknya, Sergei terlihat lebih berani, sedangkan Dimitri tampak ketakutan. Rombongan Nikolai kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari singa Zar. Dalam perjalanan, seorang pria bernama Alexei mendekati Nikolai untuk menawarkan kerjasama. Namun, Nikolai dengan tegas menolak, karena ia tidak ingin bekerja sama dengan orang yang dianggapnya lemah. Beberapa saat kemudian, Sergei dan Dimitri yang tertinggal dari rombongan tiba-tiba berhadapan dengan singa Zar. Meskipun takut, Sergei memberanikan diri mengangkat senjatanya dan meminta Dimitri bersembunyi di belakangnya. Anehnya, saat Sergei menatap mata singa itu, ia mampu membuat singa tersebut menjadi tenang. Namun, tiba-tiba dari belakang, Nikolai menembak singa tersebut. Singa Zar menjadi marah dan menyerang Sergei, menggigitnya dengan ganas. Dalam keadaan kritis, Sergei menyuruh Dimitri untuk melarikan diri. Meskipun ditembak berkali-kali, singa Zar tetap mampu membawa tubuh Sergei yang tak berdaya. Di tempat lain, Calypso sedang menemani orang tuanya memotret jerapah di alam liar. Tiba-tiba, ia mendapat firasat aneh yang membimbingnya ke semak-semak. Di sana, ia menemukan singa Zar yang meninggalkan tubuh Sergei dalam kondisi sekarat. Sebelum pergi, darah singa Zar sempat menetes ke luka di tubuh Sergei. Tanpa ragu, Calypso menggunakan ramuan dari neneknya untuk menyelamatkan nyawa Sergei. Ramuan tersebut bereaksi cepat di dalam tubuh Sergei, membuatnya pulih secara ajaib. Calypso pun berteriak meminta bantuan. Singkat cerita, Sergei dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Calypso tidak ikut mengantar, tetapi ia menitipkan kartu tarot bergambar singa kepada Sergei. Setibanya di rumah sakit, para dokter panik karena detak jantung Sergei tidak terdeteksi, ia dinyatakan meninggal. Namun, 3 menit kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Sergei hidup kembali. Beberapa hari setelah sadar, Sergei memandangi kartu tarot bergambar singa yang ditinggalkan untuknya. Seorang dokter memberitahu bahwa kartu itu berasal dari orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Dokter juga mengatakan bahwa dengan luka separah itu, Sergei seharusnya tidak mungkin selamat. Para dokter tidak memahami bagaimana Sergei bisa bertahan hidup. Dimitri dan Nikolai kemudian datang. Namun, bukannya menanyakan keadaan Sergei, Nikolai malah menyalahkannya karena tidak langsung menembak singa Zar saat berhadapan dengannya. Dengan dingin,
Nikolai memutuskan membawa Sergei pulang meskipun kondisinya belum stabil. Setibanya di rumah, Sergei menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh ibunya. Dalam surat itu, ibunya meminta Sergei untuk tidak menjadi seperti ayahnya. Selama ini, Sergei sudah tahu bahwa Nikolai adalah seorang penjahat sekaligus gembong narkoba kelas kakap. Nikolai memanggil Sergei dan menunjukkan kepala singa Zar yang telah dipajang di dinding sebagai trofi. Ia mengatakan bahwa dirinya berhasil membunuh singa itu. Nikolai berkata bahwa Sergei adalah anak yang kuat, tidak seperti ibunya. Ia kemudian menyuruh Sergei tetap tinggal di Rusia untuk mempersiapkan dirinya mewarisi bisnis haram keluarga, sementara Dmitri akan dikirim kembali ke New York untuk melanjutkan sekolah. Namun, Sergei tidak ingin mengikuti jejak ayahnya. Ia memutuskan untuk kabur dari rumah. Saat sedang berkemas, ia menemukan baju dengan bekas gigitan singa. Secara tidak sengaja, botol ramuan milik Calypso jatuh dari tasnya. Sergei pun menyadari bahwa ramuan itu pasti yang menyelamatkan nyawanya. Malam harinya, Sergei mencoba kabur dengan memanjat atap. Namun, ia tergelincir dan terjatuh. Anehnya, tubuhnya secara refleks mendarat dengan selamat. Dmitri muncul menghadangnya dan meminta Sergei untuk tidak meninggalkannya. Namun, Sergei tidak bisa mengajak Dmitri karena ia ingin adiknya tetap bersekolah. Ia berjanji akan mengunjungi Dmitri setiap ulang tahunnya. Setelah itu, Sergei pergi. Di padang rumput, ia melihat kawanan banteng yang berlari ke arahnya. Sergei pasrah karena terlambat untuk menghindar. Namun, kawanan banteng itu justru menghindarinya. Seekor banteng bahkan berhenti di hadapannya, seolah-olah melindunginya dari bahaya. Setelah kawanan itu pergi, Sergei melanjutkan perjalanannya. Sergei akhirnya menemukan sebuah rumah hutan peninggalan ibunya dan memutuskan untuk tinggal di sana. Keesokan harinya, ia menyadari kekuatan-kekuatan luar biasa dalam dirinya. Ia mampu bergerak cepat, melihat dalam jarak jauh, dan memiliki refleks tajam. Pada suatu hari, Sergei menyaksikan perburuan ilegal yang menargetkan tanduk banteng. Ketika mendekati lokasi, ia sangat marah melihat mayat-mayat banteng tanpa tanduk dibiarkan berserakan begitu saja. Dua pemburu muncul dan menyuruhnya pergi. Namun, Sergei yang dipenuhi kemarahan langsung membunuh kedua pemburu itu dengan brutal. Sejak saat itu, Sergei bersumpah akan menjadi pemburu, tetapi hanya untuk memburu para pemburu ilegal dan orang-orang jahat yang menindas makhluk tak bersalah. 16 tahun kemudian, Sergei yang sudah dewasa menyamar menjadi tahanan agar bisa masuk ke dalam penjara Rusia yang berada di Kutub Utara. Sergei sengaja membuat keributan dengan anggota mafia di sana sehingga ia dibawa menghadap seorang narapidana pemimpin mafia bernama Semyon Chorny yang mengendalikan bisnis ilegal dari dalam penjara. Tanpa pikir panjang, Sergei mengambil taring harimau dari kepala harimau yang dipajang untuk membunuh Semyon dan anak buahnya. Dengan lincah, Sergei memanjat atap penjara dan berhasil kabur, meskipun penjaga menembakinya. Ia berlari menembus badai dan masuk ke dalam pesawat yang sudah menunggunya. Setelah itu, Sergei berjalan menuju markasnya di hutan. Di tengah jalan, alarm di ponselnya berbunyi, mengingatkannya bahwa beberapa hari lagi adalah ulang tahun Dmitri. Sesampainya di markas, Sergei langsung beristirahat. Keesokan harinya, Sergei menghadang rombongan pemburu tanduk banteng. Dengan susah payah, ia menghentikan mereka, tetapi satu mobil berhasil lolos. Dengan penglihatannya yang tajam, Sergei melihat plat nomor mobil itu. Esoknya, pemburu ilegal yang sebelumnya dihentikan Sergei melapor kepada bosnya. Ternyata, orang itu adalah Sergei sendiri. Sergei mengatakan bahwa ia telah membunuh bos asli pemilik tempat tersebut. Di sana, Sergei menemukan buku berisi daftar nama mafia yang terlibat dalam penjualan hasil buruan ilegal, narkoba, dan senjata. Sergei bersumpah akan membunuh semua orang dalam buku itu. Ia pun langsung membunuh para pemburu ilegal di sana. Di tempat lain, Calypso yang sudah dewasa kini menjadi seorang pengacara. Ia mendapat kabar bahwa sahabatnya dibunuh oleh anak buah Semyon Chorny saat menyelidiki kasusnya. Setelah menghadiri pemakaman, Sergei menemui Calypso untuk mengembalikan kartu tarotnya. Sergei berterima kasih karena Calypso telah menyelamatkan hidupnya dulu. Keesokan harinya, Sergei kembali menemui Calypso dan menunjukkan buku daftar nama gembong kriminal. Ia mengajak Calypso bekerja sama untuk membantai para mafia tersebut. Namun, Calypso tidak langsung setuju dan berkata bahwa apa yang dilakukan Sergei bisa membahayakan orang-orang terdekatnya.
Di tempat lain, Alexei, yang kini menjadi pemimpin mafia, dikenal dengan julukan Rino. Asistennya, Bert, memberitahunya bahwa Semyon telah dibunuh di dalam penjara. Bert memperingatkan bahwa orang yang membunuh Semyon akan datang mengincar mereka. Alexei mengundang 3 anak buah Semyon untuk bertemu. Ia mengatakan bahwa ia akan mengambil alih semua bisnis Semyon dan meminta salah satu dari mereka untuk menjadi anak buahnya. Ketiganya menertawakannya dan meremehkan kemampuannya. Rino lalu menunjukkan alasan ia mendapat julukan tersebut. Ia mencabut selang obat dari perutnya, yang membuat kulitnya mengeras seperti bada. Salah satu anak buah Semyon mencoba menembaknya, tetapi tubuh Rino kebal peluru. Dengan bantuan sniper, Rino membunuh salah satu anak buah Semyon. Salah satu dari mereka, Kadir, yang ketakutan, membunuh temannya sendiri dan bersedia menjadi anak buah Rino. Malam harinya, Kadir diundang Nikolai ke klub milik Dimitri, yang sedang bernyanyi dan bermain piano di atas panggung. Nikolai mengajak Kadir bekerja sama untuk mengelola bisnis peninggalan Semyon. Namun, sekelompok anak buah Rino datang menyerang. Nikolai menggunakan tubuh Kadir sebagai tameng. Dimitri, yang ketakutan, bersembunyi di bawah piano. Pada akhirnya, Nikolai dan anak buahnya berhasil membunuh semua penyerang. Setelah itu, Nikolai marah kepada Dimitri karena dianggap pengecut dan hanya bisa bersembunyi. Di tempat lain, Bert melaporkan kalau mereka gagal membunuh Nikolai. Namun Rino tidak terkejut karena Nikolai memang cukup tangguh. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Bert kemudian memberitahu kalau ada seseorang yang menyelipkan sebuah flash disk di pintu rumahnya. Mereka berdua pun menonton video yang ada di dalam flash disk itu. Ternyata itu adalah video rekaman di penjara Rusia tempat Seyon terbunuh. Rino dan Bert pun akhirnya tahu kalau orang yang mendapat julukan sang pemburu yang beraksi mengincar para gembong kriminal ini ternyata adalah Sergei, anak Nikolai. Rino lalu menyuruh Bert memberikan informasi ini kepada seorang pembunuh bayaran yang bernama Forigner. Rino tahu kalau orang terdekat Forigner menjadi korban sang pemburu yang tidak lain tidak bukan adalah Sergei. Forigner pasti sangat ingin balas dendam. Dan benar sekali saat ini Forigner sendiri tengah berada di penjara Rusia untuk menyelidiki siapa orang yang telah membunuh Seon. Di saat seorang petugas mendatanginya, Forigner membuka kacamatanya membuat siapapun yang melihat kedua matanya itu menjadi diam seperti patung selama 3 detik. Forigner pun dengan mudah menghiri hidup petugas itu. Di tempat lain Sergei menemui Dimitri, karena ini adalah hari ulang tahun Dimitri. Dimitri kemudian mengajak Suri makan malam di dalam klubnya. Dimitri lalu menceritakan peristiwa penyerangan kemarin. Dimitri berkata kalau dia ingin menjadi kuat agar tidak diremehkan lagi. Namun Sergei malah ingin Dimitri menjadi dirinya sendiri. Sergei ingin Dimitri bangga dengan kemampuan yang saat ini dia miliki. Sergei tidak ingin Dimitri menjadi penjahat seperti ayah mereka. Tiba-tiba Nikolai datang menemui kedua anaknya itu. Nikolai pun mengajak mereka berdua bersulang untuk merayakan hari ulang tahun Dimitri. Sergei kemudian mengantar Dimitri yang mabuk berat ke apartemennya. Dan Dimitri berkata kalau dia tahu alasan kenapa Sergei selalu mengunjunginya di hari ulang tahunnya. Sergei pasti merasa bersalah karena pergi meninggalkannya. Namun Dimitri sudah memaafkan Sergei. Dimitri kini sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Malam harinya Sergei merasa gelisah dan tidak bisa tidur karena mimpi buruk. Suri pun bangkit dan pergi ke taman. Baru di sana dia bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya di saat Suri kembali ke apartemen Dimitri, dia melihat ruangan sudah berantakan. Suri kemudian melihat Dimitri dibawa masuk ke dalam mobil van hitam. Dan Sergei pun langsung berlari mengejar mobil itu. Sergei kemudian melompat ke atas mobil itu. Sergei berusaha menghancurkan kaca mobil namun gagal karena menggunakan kaca anti peluru. Suri lalu melihat Dimitri yang pingsan di dalam mobil. Suri lalu menghancurkan pintu mobil itu. Di saat dia akan masuk, mobil itu sengaja menabrak mobil lain membuat Suri terlempar. Suri pun kembali berlari mengejar mobil itu hingga sampai di dermaga. Orang-orang yang menculik Dimitri lalu membawa Dimitri masuk ke dalam helikopter. Sergei pun melemparkan jaring ke arah helikopter itu untuk menahannya dengan susah payah. Suri bergelantungan di tali itu, namun Suri akhirnya terbentur tiang. Dia pun gagal menyelamatkan Dimitri.
Sergei kemudian menemui Kalipso di dalam kantornya. Dia meminta bantuan Kalipso untuk melacak tempat persembunyian orang yang menculik Dimitri. Suri memberikan ciri-ciri penculik Dimitri. Suri juga memberitahu kalau penculik itu menghisap rokok buatan Turki. Ada kemungkinan orang-orang yang menculik Dimitri berasal dari Turki. Kalipso pun berkata kalau dia akan menghubungi informannya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Keesokan harinya Sergei menemui Nikolai di rumahnya. Nikolai lalu memperlihatkan jari manis Dimitri yang terpotong yang dikirim oleh si penculik. Si penculik itu meminta tebusan $2 juta dalam 2 hari. Jika tidak mereka akan membunuh Dimitri. Suri pun menyuruh Nikolai untuk memberikan uang tebusan itu, namun Nikolai menolak. Karena di dalam bisnis ini, jika dia memberikan uang tebusan itu, artinya dia akan dianggap lemah. Lagi pula jika Nikolai membayar tebusan itu, Dimitri tetap akan dibunuh. Nikolai malah menyalahkan Sergei yang tidak pernah berada di sisi saudaranya itu, membuatnya menjadi lemah. Malam harinya Kalipso menemui informanannya. Dia akhirnya mendapatkan identitas penculik Dimitri. Orang yang menculik Dimitri bernama Omer. Dia adalah mantan tentara Turki. Mereka bersembunyi di dalam biara kosong di Turki Utara. Setelah mendapatkan informasi itu, Kalipso pun pergi dan memberitahu Sergei ternyata informan yang tadi adalah orang suruhan Forigner. Ternyata dalam penculikan Dimitri adalah Forigner dan Rino. Mereka sengaja menjebak Sergei. Setelah mendapatkan informasi pelaku penculikan, Suri langsung terbang menuju Turki. Singkat cerita, sesampainya di markas musuh, Suri melumpuhkan musuh-musuh yang ada di sana dengan panah beracun. Mendengar ada suara aneh, Omer pun menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Dengan lincah Suri berhasil menghindari tembakan-tembakan musuh. Dia kemudian mencekik Omer di pinggir jendela. Suri bertanya di mana adiknya berada saat ini, namun Omer hanya diam saja. Tiba-tiba 2 orang sniper yang bersembunyi di hutan menembak bangunan itu dengan basoka. Sergei dan Omer pun terjatuh akibat ledakan. Di bawah, Sergei kembali bertanya kepada Omer yang sudah tak berdaya, siapa dalang di balik semua ini? Omer pun mengungkapkan bahwa bosnya bernama Rino. Tiba-tiba, puing-puing bangunan kembali runtuh dan menimpa Sergei. Beberapa saat kemudian, Forigner tiba dan memeriksa anak panah beracun yang digunakan oleh Sergei. Sementara itu, di tempat lain, Dimitri ternyata berada di dalam markas Rino. Dimitri bertanya kepada Rino, apakah ayahku akan menebusku? Namun, Rino menjawab dengan sinis bahwa Nikolai tidak mungkin mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang lemah seperti Dimitri. Meskipun kecewa, Dimitri menerima kenyataan pahit itu. Rino lalu mengungkapkan bahwa tujuan utamanya menculik Dimitri adalah untuk menjebak Sergei. Dimitri terkejut dan bertanya mengapa Rino ingin menjebak Sergei. Sebagai jawaban, Rino menunjukkan sebuah video Sergei. Dimitri pun terkejut mengetahui bahwa Sergei sebenarnya adalah seorang pemburu yang paling ditakuti oleh para gembong penjahat. Di tempat lain, Sergei yang berhasil selamat segera menelepon Kalipso. Ia memberitahu Kalipso bahwa semua ini adalah jebakan. Kalipso yang berada di kantornya melihat 5 orang mencurigakan masuk ke dalam. Sergei menyuruh Kalipso segera pergi ke lokasi yang telah ia tentukan, dan ia berjanji akan menemuinya di sana. Kembali ke markas Rino, ia mengatakan kepada Dimitri bahwa mereka sebenarnya memiliki kesamaan, keduanya selalu diremehkan. Namun, setelah Rino menjalani pengobatan oleh seorang dokter sekaligus ilmuwan bernama Miles Warren di New York, ia tidak lagi menjadi sasaran ejekan. Warren tidak hanya menyembuhkan penyakit-penyakit Rino, tetapi juga membuatnya lebih kuat dari manusia biasa. Rino kemudian mengajak Dimitri untuk bekerja sama mengambil alih bisnis Nikolai. Namun, Dimitri menolaknya dengan tegas. Meskipun sering diremehkan, ia tidak akan pernah mengkhianati keluarganya. Mendengar penolakan itu, Rino marah dan berniat membunuh Dimitri, tetapi Bert mencegahnya. Bert mengingatkan bahwa mereka masih membutuhkan Dimitri karena Sergei ternyata masih hidup. Tiba-tiba, Forigner datang dan memberitahu Rino bahwa ia tahu lokasi persembunyian Sergei. Forigner menunjukkan tanaman beracun yang menjadi bahan dasar racun Sergei. Tanaman itu hanya tumbuh di wilayah Siberia, sehingga Forigner yakin Sergei bersembunyi di hutan Siberia. You found one. That's where we'll find him. Di hutan Siberia, Sergei bertemu Kalipso dan membawanya ke dalam markas rahasianya. Kalipso melihat berbagai ramuan tanaman dan aneka senjata.
Sergei mengungkapkan bahwa selama ini ia berusaha memahami ramuan yang pernah diberikan Calypso padanya saat ia diterkam singa. Calypso menjelaskan bahwa ramuan itu adalah peninggalan neneknya, tetapi ia sendiri tidak mengetahui kandungannya karena neneknya sudah lama meninggal dunia. Sergei bertanya apakah Calypso masih memiliki ramuan itu, tetapi Calypso menjawab bahwa ia sudah tidak memilikinya lagi. Di luar, Rhino dan anak buahnya telah tiba di hutan Siberia untuk memburu Sergei. Foreigner telah menyiapkan senjata khusus berupa anak panah beracun yang dirancang untuk membunuh Sergei. Rhino kemudian memerintahkan Dmitri untuk menelepon Sergei. Setelah telepon diangkat, Rhino mencoba membujuk Sergei untuk bekerja sama mengambil alih seluruh bisnis ayahnya. Namun, Sergei menolak karena ia tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Mendengar penolakan itu, Rhino menyatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain membunuh Sergei. Rhino segera memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan memburu Sergei. Tiba-tiba, seekor macan tutul muncul dan menyerang mereka. Dmitri memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri. Di dalam hutan, Sergei mulai menyerang anak buah Rhino satu persatu dengan menggunakan jebakan yang mereka bawa untuk menyerang balik. Tidak ingin berlama-lama, Rhino memanggil pesawat untuk mengebom hutan tersebut. Dengan kelincahan luar biasa, Sergei berhasil menghindari serangan bom. Foreigner kemudian menembakkan anak panah beracunnya yang tepat mengenai Sergei. Racun tersebut membuat Sergei berhalusinasi. Ia mulai melihat bayangan makhluk yang paling ia takuti, seekor laba-laba. Dalam keadaan marah, Sergei berniat menyerang Foreigner, tetapi itu hanyalah halusinasinya. Karena mulai kehilangan kesadaran, Foreigner dengan mudah menghajar Sergei. Sebelum menembaknya, Foreigner menyuruh Bert untuk mencari Dmitri yang berhasil melarikan diri. Saat Bert dan anak buahnya pergi, tiba-tiba Calypso muncul dan memanah Foreigner hingga tewas. Bert dan anak buahnya mengira Foreigner telah berhasil membunuh Sergei. Calypso ternyata masih memiliki ramuan ajaib peninggalan neneknya. Ia pun kembali meminumkan ramuan tersebut kepada Sergei, yang akhirnya terselamatkan. Di tempat lain, Bert berhasil menangkap Dmitri dan melaporkan kepada Rhino bahwa Sergei telah mati. Mendengar kabar tersebut, Rhino kembali membawa Dmitri dengan harapan Nikolai mau menebusnya, mengingat Dmitri adalah satu-satunya anak yang tersisa. Dalam perjalanan, Rhino dan rombongannya melihat sekawanan banteng yang datang menyerang. Dmitri dengan cepat mengencangkan sabuk pengamannya, sementara Rhino menyuntikkan cairan obat yang mengubahnya menjadi monster bada. Sekawanan banteng itu mulai menerjang dan anak buahnya. Tak lama kemudian, Sergei muncul. Dan pertempuran sengit antara Sergei dan Rhino pun terjadi. Rhino yang sangat kuat bahkan mampu menggulingkan truk yang menabraknya. Namun, Sergei tidak menyerah. Ia menggunakan pisau untuk menyerang, tetapi serangannya sia-sia karena kekuatan Rhino yang luar biasa. Ketika Sergei hampir tercekik, ia melihat ada lubang di perut Rhino. Dengan cepat, Sergei menusukkan besi ke lubang itu, membuat Rhino kesakitan. Sergei kemudian mengikat tubuh Rhino dengan tali dan melemparkan ujungnya ke arah kawanan banteng. Rhino pun tertarik dan diinjak-injak oleh banteng hingga sekarat. Dalam keadaan sekarat, Sergei bertanya kepada Rhino siapa yang memberitahunya bahwa Sergei adalah pemburu yang membunuh para gembong penjahat. Rhino menjawab bahwa orang terdekat Sergei lah yang mengirimkan rekaman video yang mengungkap identitasnya. Akhirnya, Rhino mati karena luka-lukanya. Beberapa bulan kemudian, Sergei menemui Nikolai, ayahnya, yang sedang berburu sendirian di tengah hutan. Sergei bertanya apakah benar Nikolai yang mengirim video tersebut kepada Rhino. Nikolai tidak menyangkalnya dan mengaku bahwa ia melakukan itu untuk menyingkirkan Rhino, meskipun Dmitri menjadi tumbalnya. Nikolai yakin bahwa Sergei akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Dmitri. Merasa dimanfaatkan, Sergei menjadi emosi dan meninggalkan Nikolai. Tak lama setelah itu, seekor beruang besar muncul dan menyerang Nikolai. Sergei dengan sengaja membiarkan beruang tersebut membunuh Nikolai. Bahkan ia mengosongkan peluru dari senjata milik ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Sergei kembali menemui Dmitri untuk merayakan ulang tahunnya. Dmitri menceritakan bahwa ia telah menemui seorang dokter di New York yang mengubah dirinya. Kini Dmitri tidak akan diremehkan lagi. Tiba-tiba,
dua anggota mafia datang melaporkan sesuatu kepada Dimitri. Sergei terkejut melihat Dimitri telah meneruskan bisnis ayah mereka. Sergei memperingatkan Dimitri agar tidak menjadi seperti Nikolai. Namun, Dimitri dengan dingin menyebut Sergei munafik karena menurutnya, Sergei sama buruknya dengan ayah mereka, bahkan lebih buruk. Dimitri kemudian mengungkapkan bahwa ia tahu Sergei lah yang telah membunuh Nikolai. Setelah berkata demikian, Dimitri pergi, tetapi Sergei mengejarnya. Saat itu, Sergei melihat wajah Dimitri berubah-ubah. Rupanya, Dimitri kini memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya sesuka hati. Dimitri menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi orang lemah. Ia akan meneruskan bisnis ayahnya dan menjadikannya lebih besar lagi. Film pun berakhir.